Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik siswa SMP Negeri 17 Surakarta. Perkenalkan, saya Dr. Adi Janarto. Saya adalah Kepala Puskesmas Banyuanyar, Surakarta. Adik-adik sekalian, sejak bulan Maret tahun 2020 di kota kita tercinta sudah dinyatakan sebagai daerah atau merupakan bagian yang terkena pandemi COVID-19. Seperti yang mungkin adik-adik sudah ketahui bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang bernama virus corona atau disebut SARS-CoV-2. Virus corona atau SARS-CoV-2 ini menyebabkan penyakit COVID-19 yang pada orang yang terkena akan timbul gejala-gejala, diantaranya demam, kemudian nyeri tenggorokan atau nyeri telat, kemudian nyeri pada persendian, dan pada tahap yang lebih berat dapat disertai dengan sesak nafas karena terjadi gangguan atau peradangan paru yang berat. Perlu adik-adik ketahui bahwa COVID-19 ini menular melalui droplet atau percikan dahak, sehingga virus corona tadi bisa menyebar apabila ada orang di sekitar kita yang terkena atau membawa virus tersebut. Kemudian apabila kita kontak atau bicara dalam jarak dekat kurang dari 1 meter, apalagi tanpa memakai masker, maka risiko orang yang berada di dekat orang yang positif tadi risiko tertular. Jadi perlu dipahami bahwa penularannya adalah melalui droplet atau percikan dahak. Sehingga itulah kenapa untuk pencegahan kita harus menerapkan 5M, yaitu yang pertama adalah memakai masker. Ini tujuannya untuk mencegah supaya droplet atau percikan dahak tadi tidak menyebar atau tidak mengenai orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga jarak, ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa jarak penyebaran atau droplet tadi bisa menyebar adalah 1 sampai 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, adik-adik harus selalu rajin untuk mencuci tangan dengan air yang bersih dengan memakai sabun. Dan yang keempat, seperti yang adik-adik lakukan sekarang, adik-adik mengurangi mobilitas atau melaksanakan pembelajaran di rumah via daring, ya. Ini adalah salah satu termasuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu M yang keempat, yaitu mengurangi mobilitas. Dan yang kelima adalah menghindari kerumunan, ya. Menghindari kerumunan. Jadi meskipun adik-adik belajar di rumah, tolong sekali lagi saya berpesan adik-adik untuk tidak membuat kerumunan, tidak bergerombol dengan teman-temannya, apalagi tanpa memakai masker, ya. Ini akan nanti meningkatkan risiko paparan. Perlu diingat bahwa 60-70% kasus COVID-19 adalah kasus tanpa gejala. Ini yang disebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Jadi bisa saja orang tersebut sudah terpapar virus COVID-19 tapi dia tidak memunculkan gejala,
tapi bisa menularkan kepada orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, tetap saya berpesan adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video animasi berikut ini yang akan menjelaskan mengenai apa itu virus corona, kemudian penyakit COVID-19, dan bagaimana usaha kita agar terhindar dari penularan penyakit COVID-19. Selamat mengikuti. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi.
Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Demikian tadi adik-adik sudah kita ikuti bersama tampilan animasi tentang COVID-19. Harapan saya adik-adik sudah mengetahui apa itu penyakit COVID-19, kemudian penyebabnya, dan cara penularannya, dan juga yang paling penting adalah adik-adik mengetahui cara pencegahannya, yaitu tadi disebutkan dengan 6M. Dan sekali lagi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan tidak lupa, nanti kalau adik-adik sudah mendapat kesempatan untuk mendapatkan vaksin, mohon untuk bisa mengikuti vaksinasi sesuai kelompok usia yang sudah ditentukan. Demikian pencegahan yang penting, dan tidak lupa kami di Puskesmas dan beserta seluruh jajaran yang beserta masyarakat, ya, kita untuk mengatasi pandemi ini kita melaksanakan 3T, yaitu testing, ya. Jadi yang sudah bergejala, yang ada riwayat kontak dengan yang positif harus mau tes, kemudian tracing, di mana petugas nanti akan melakukan pelacakan terhadap kasus yang positif, kontak dengan siapa saja, dan treat atau kita melakukan perawatan bagi mereka yang membutuhkan perawatan atau yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Demikian adik-adik, dan satu lagi saya berpesan, tolong carilah sumber informasi atau berita-berita dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai adik-adik terpengaruh berita-berita hoax atau berita-berita bohong terkait seputar COVID-19 maupun vaksinasi COVID-19. Ya. Doa saya semoga adik-adik selalu sehat, tetap semangat walaupun kondisinya masih harus belajar di rumah, ya. Mari kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir, dan tetap sekali lagi saya ingatkan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Demikian dari saya mewakili
teman-teman di Puskesmas Banyuanyar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik yang ada di SMP Negeri 23 untuk sama-sama kita mencegah dan terhindar dari penularan COVID-19. Akhirul kalam, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Puskesmas Banyuanyar ceria.